Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang saya hormati. Saat ini dunia sedang menghadapi masalah besar. Berawal dari munculnya suatu wabah penyakit yang disebabkan oleh virus yang dikenal dengan nama virus corona atau COVID-19. Hampir semua belahan dunia mengalami masalah besar ini. Dunia digegerkan dengan wabah penyakit ini. Di Indonesia saja, kita bisa melihat dan menyaksikan bahwa COVID-19 telah menimbulkan berbagai masalah dalam aspek kehidupan kita. Karena bukan hanya korban materi, tetapi begitu banyak nyawa yang telah melayang akibat COVID-19 ini. COVID ini sungguh menjadi momok yang menakutkan. Orang-orang menjadi ketakutan dan berusaha sebisa mungkin agar terhindar dari virus yang menakutkan ini, yakni melaksanakan protokol kesehatan secara ketat dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer. Ketika hal ini secara serius dikampanyekan oleh instansi pemerintah maupun swasta, dunia terasa kiamat dan ada ketakutan yang luar biasa yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya hormati, akibat dari COVID-19 ini, kita melihat dunia perekonomian semakin lemah, di mana orang kena merasa takut atau rasa was-was keluar rumah untuk melakukan bisnis dan berbagai usaha lainnya. Di samping itu juga, kita melihat hubungan sosial semakin menurun, bahkan bisa dikatakan hilang. Hilangnya hubungan sosial karena kurangnya interaksi dan kepedulian terhadap sesama. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang saya hormati, kita tahu bahwa penyebaran virus ini melalui udara dan kontak langsung dengan penderita COVID-19. Sehingga kepada kita semua disarankan untuk menjaga jarak aman, serta tidak melakukan kontak fisik. Kurangnya interaksi dan kepedulian terhadap sesama ini bisa kita lihat berbagai upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan swasta lainnya. Semuanya dilakukan secara online, mulai dari belajar online atau sekolah online, kerja online, dan lain-lainnya secara online untuk menghindari kontak fisik atau menjaga jarak aman bagi setiap orang. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang saya hormati, di dunia pendidikan misalnya, kita melihat pengaruhnya sangat besar. Pemerintah pusat mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satunya meliburkan aktivitas tatap muka seluruh lembaga-lembaga pendidikan. Sekolah-sekolah, kampus-kampus ditutup. Proses belajar mengajar dilakukan secara online dari rumah. Pembelajaran daring atau online merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, antara dosen dengan mahasiswa, tetapi pembelajaran dilakukan melalui jaringan internet. Tentu hal ini bukanlah sesuatu yang menggembirakan, karena pasti kurang efektif. Setiap pelajar atau mahasiswa diberikan kesempatan atau kebebasan untuk menentukan bagaimana ia harus belajar untuk meningkatkan pengetahuan pada bidang-bidang studi yang dipelajarinya. Dalam kondisi seperti ini, guru dan murid dituntut kesiapannya untuk melakukan proses belajar mengajar secara daring atau online ini. Guru dituntut untuk mengelola media pembelajaran atau media online ini agar menjadi efektif bagi media pembelajaran.
guna menghindari kebosanan dan kejenuhan para murid atau siswa dalam pembelajaran online atau daring ini. Para siswa atau murid melalui pembelajaran daring atau online ini mengalami kesulitan dalam belajar. Kesulitan yang dihadapi para murid atau siswa ini seperti belum memiliki gadget, tidak memiliki pulsa data, atau bisa juga belum atau tidak adanya jaringan internet di suatu daerah tertentu. Hal seperti ini berlangsung selama kurang lebih 2 tahun. Cukup lama, bukan? Hal ini terpaksa dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya-upaya pencegahan penularan virus corona atau COVID-19. Walaupun hal ini berdampak besar pada perkembangan pendidikan, tetapi harus tetap dijalankan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang saya hormati, dalam kehidupan ekonomi juga sangat terasa. Beberapa negara besar di dunia ini mengalami kemunduran ekonomi yang luar biasa akibat virus corona atau COVID-19 ini. Di Indonesia ini kita melihat bagaimana perusahaan-perusahaan besar mengalami kerugian besar sehingga terpaksa karyawan atau pekerjanya diliburkan atau dirumahkan. Dalam sektor pariwisata lebih sadis lagi karena tidak ada tamu, baik itu lokal maupun turis mancanegara, sehingga aktivitas hotel menjadi sepi. Dampaknya semua pekerja hotel di PHK ataupun dirumahkan dengan tidak diberikan gaji sambil menunggu sampai hotel dapat beroperasi kembali. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang saya hormati, menghadapi berbagai permasalahan di atas, pemerintah dibuat pusing 7 keliling. Pemerintah harus melakukan berbagai langkah kebijakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Pemerintah harus mengutak-atik kembali berbagai budget yang telah disetujui untuk dilaksanakan menjadi dana untuk penanganan COVID-19. Konsentrasi pembangunan dikurangi atau dipending karena semua sumber dana yang ada lebih diutamakan untuk menangani penyebaran COVID-19. Kita tahu beberapa ratus triliun dana yang dikucurkan untuk menangani COVID-19 ini. Pemerintah mewajibkan agar semua masyarakat Indonesia divaksin, baik itu melalui vaksin 1, vaksin 2, dan vaksin booster. Biayanya tidak sedikit, tetapi harus dilakukan guna melindungi masyarakat Indonesia dari virus corona atau COVID-19 yang menakutkan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang saya hormati, sekarang ini pandemi COVID-19 sudah semakin berkurang, tetapi bukan sudah hilang. Pemerintah terus menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mewaspadai virus ini. Bukan tidak mungkin suatu saat akan merebak kembali dan menjadi lebih dahsyat. Pemerintah sangat berhati-hati terhadap ini dengan menerapkan berbagai protokol kesehatan untuk berbagai kegiatan, seperti untuk melakukan perjalanan harus sudah mengikuti vaksin booster, atau bagi yang belum harus melengkapi dengan tes PCR dan lain-lain. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang saya hormati, kita berharap agar virus ini akan lenyap dari muka bumi sehingga tidak akan mengganggu ketenangan umat manusia di dunia ini. Untuk itu marilah kita tetap menjaga pola hidup sehat dan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih atas partisipasinya telah mendengarkan saya dalam pembicaraan mengenai virus corona atau COVID-19 dalam berbagai aspek kehidupan kita. Terima kasih.